Jadi, kami meminta waktu Bapak, melaksanakan meet ini ya tujuannya untuk membahas terkait praktikum kita yang akan dilaksanakan di minggu kelima ini, Pak. Mungkin dari teman-teman, sekiranya nanti ada pertanyaan ataupun, eee, apa itu bisa ditanyakan dan untuk yang sudah saya terima masukan dari teman-teman, Pak, terkait untuk, pelaksanaan praktikumnya itu kan yang sudah saya chat ke Bapak itu terkait kelasnya, Pak, yang Iya pertama. iya. Nah, itu kan, untuk yang rencana kita kemarin itu kan kita pakai kelas berdasarkan mata kuliahnya itu, Pak. Dan kalau semisal kita pakai kelas itu kan kalau dibagi dengan 2 itu tidak memungkinkan. Nah, dari Bapak itu bagaimana, Pak, ya? Nah, soal kelas ini saya sebetulnya sudah tanya juga ke lab, ya ke laboran sama ke fakultas. Jadi, eee, yang orang fakultas ini responnya baru tadi sebenarnya, baru tadi sore ya. Jadi saya mungkin baru bisa dapat jawaban nanti hari Senin soal kelasnya ada nggak yang kosong untuk di jadwal yang sama dengan kuliah teknik eksplorasi. Ya mungkin nggak sama banget lah kayak, ya mungkin kalau kuliahnya itu jam 9 sampai jam 12. Ya antara jam 11 sampai jam 12 lah gitu ya yang kosong. Nah saya lagi tunggu jawabannya dulu, mungkin hari Senin baru ada jawabannya soal kelas yang itu kalau kosong. Nah, kalau di lab ada alternatifnya tapi kalau lab Krismin itu kosongnya setelah jam 3 sore. Nah, kalau saya kepikiran juga kalau misalkan memang bisa kalau mau ya, kalau mau nanti setengahnya masih jam kuliah, setengahnya jam 3 sore, nah itu kira-kira gimana. Tapi tentu saya juga belum 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 apa, tahu lengkapnya seperti apa karena ada 2 praktikum yang memang belum mulai juga, yang sama-sama melibatkan anak 2024 sama 2025 ya PBG sama lingkungan tambang kan itu praktikum juga. Nah, kemarin sih dari data laboran 2 praktikum itu belum ada jadwalnya, jadi saya belum tahu apakah memang pas atau setelah dari jam 3 sore itu bisa dipakai buat praktikum. Tapi memang kalau dari Resto sendiri itu sebentar saya coba lihat, takut salah. Ya jadi ada kosong memang setelah jam 3 sore itu tiap Senin sampai Kamis. Itu aja sih yang mungkin bisa kita pakai jadwal. Kalau misalkan memang mau terpisah ya, mau terpisah jadwalnya. Jadi mungkin bisa, setengah misalkan dari 60 dalam satu kelas ya setengahnya di jam ketiganya kuliah, setengahnya lagi mungkin di sore gitu. Ya tapi ya itu tadi catatannya, saya belum tahu kira-kira yang lingkungan tambang sama PBG ini gimana? Karena menurut keterangannya Pak Hafid kalau yang PBG ya, itu mulainya mungkin sekitar minggu ke-5 atau minggu ke-6 juga, hampir bareng juga. Kalau misalkan kita mau coba dengan cara itu dan tag jadwalnya duluan, ya kita bisa dapat duluan gitu loh. Kalau misalkan memang mau seperti itu ya. Sementara ini infonya ya gitu, kosongnya dari jam 3 setelah jam 3. Ya paling kalau misalkan kita mau isi praktikum 1 jam misalkan ya, jam 3 ke jam 4 ya itu masih bisa sih. Intinya itu sih yang saya dapat. Oke, baik, Pak. Mungkin bisa jadi, eee, tempat juga, Pak, kalau di jam 3 itu mungkin teman-teman nanti bisalah ngi di jam itu, Pak. Dan kemarin ada opsi, Pak, dari teman-teman juga kalau semisal nanti di jam kan kita kan mulainya tuh pagi, Pak, pagi sama jam 1 siang. Nah, kemarin ada Oh. masukan dari teman-teman, jika semisal dari 3 jam itu dibagi 1 jam setengah, apakah efektif, Pak, ya? Dari 3 jam itu bagi 1 jam setengah, 1 jam setengah. Iya, Pak. Itu Nah, untuk sebetulnya opsi. bisa aja sih. Saya kepikiran gitu juga awalnya kalau misalkan memang nggak ada ruangan lagi ya. Bisa gitu juga. Tapi ya mungkin nggak sejam setengah lah. Ya ada waktu buat kuliah dulu benar karena kan memang ada jatah kuliahnya juga ya. Nah, ada kuliah dulu mungkin ya 30 menit lah itu cukup bentar doang. Baik, Pak. Ya juga sih. Berarti nanti, Rizky
Kalau semisal udah dapat jawaban dari Bapak terkait yang jam 3 itu berarti kita pakai, opsi itu aja, Pak, ya? Jadi diisi sesi pagi dulu semisal jam 9, nanti yang shift keduanya di jam 3 itu, Pak, sampai jam 5. Ya, nah Nanti ini kan juga yang saya kepikiran juga sebetulnya. Jadi jadwal kuliah itu di hari Senin dan Selasa itu ada 2 kelas, RARB, RCRD kalau nggak salah. iya, Nah Pak, bener. jadi kan otomatis kalau dibagi 2 harus ada 2 jam yang disediakan buat praktikum. Nah, bisa apa enggak? Nah itu, kalau misalkan memang bisa sih nggak masalah ya, karena dari kayak geostruk aja sebetulnya ada yang dia praktikumnya itu, sampai jam 5 sore ya, artinya kalau misalkan kita memang mau pakai antara jam 3 sampai jam 5 ya 2 jam itu ya nggak masalah sebetulnya, oke-oke aja. Jadi misalkan setting-nya bisa gini lah, misalnya, eee, jadwal kuliah yang pagi misalkan jam 9.30 gitu ya, 9.20, 9.20 nanti mungkin saya isi sekitar 1 jam lah buat kuliah, sisanya dipakai praktikum yang setengahnya 30 orang misalnya, 30 orang lagi nanti jam 3. Terus kemudian nanti ada kuliah lagi jam 1 sampai jam 3 ya, setengahnya nanti di ruangan kuliah, ya 1,5 jam terakhir, nah terus nanti setengahnya lagi berarti antara ditaruh di jam 4 sampai jam 5 ya itu juga bisa sih, kalau mau seperti itu. Yang 2 kelas itu Senin Senin, Selasa, Rabu, Pak, ya? Cuma Senin Selasa aja? Eee, Kalau enggak gini aja, Pak, kan Senin, Selasa. Oh iya, yang di Rabu jam 1, Pak, ya mulainya? Ya, Rabu dan Kamis itu jam 1 mulai. Jadi kalau misalnya di Rabu di pagi, jadi sore bisa diisi yang di hari Senin itu. Mmm, Kamis bisa diisi di hari Selasa, Jumat bisa dipakai untuk di hari Rabu harusnya. Tapi siang ya jam 1, Pak, ya. nah jam 1 masalahnya, kelas keduanya tuh. Tapi kalau semisal, Pak, di luar kelas tadi maksud Bapak itu gimana, Pak, ya? Di luar jam kelasnya? Iya. Nah, kalau di luar jam kelasnya itu ya ya maksud saya tuh yang tadi tuh ini, tetap ada praktikum di jam kuliahnya, jadi kan kita sebutlah ada 3 SKS gitu ya, 50 menit pertama, 50 menit kedua. Nah 50 menit ketiga itu dipakai untuk praktikum misalnya atau jamnya bisa menyesuaikan lah. Nah tapi kan kita nggak mungkin banyak-banyak nih, artinya setengah dari kelas itu yang praktikum di 50 menit terakhir kuliah. Nah sisanya 30 yang lain itu ditaruh praktikumnya ya antara itu jam 3 sampai jam 5 gitu. Jadi ya setengahnya pas jam kuliah, setengahnya di luar jam kuliah gitu. Nah opsinya sih kalau misalkan memang bisa kita pakai ya antara jam 3 sampai jam 5 itu tadi. Pak. Nah kopi ya maksudnya ya? Baik, Pak, mungkin dari teman-teman apakah ada saran lagi, teman-teman? Jadi biar Pak Denny tahu saran dari kita gimana, biar kita sama-sama enak, teman-teman. Izin Pak, Ya, izin Pak sebelumnya, saya Ridho Pak. Ini kan di modul kedua dan ketiga di, eee, modul interpretasi anomali geofisika, interpretasi anomali geokimia ini kan memerlukan kalau di spreadsheet ya Pak, di spreadsheet, rencana modul itu kan ada peta geologi regional, peta topografi, data-data, sekundernya gitu, Pak. Nah, itu untuk mmm, peta-petanya ini dari kami nyari sendiri atau nanti dari Bapak, memberikan ke kami gitu, Pak? nah oke.
Nah, jadi saya udah menyiapkan bahannya sebetulnya, udah saya coba juga buat, meskipun nggak secara menyeluruh ya, artinya ya secara overview-nya saya pikir, ini udah cukup untuk dijadikan bahan praktikum. Nah, silakan nanti dikembangkan dari situ. Saya udah siapkan data-datanya, data sekunder, peta geologi regional misalkan ya, terus kemudian, DEM-nya, terus kemudian data geokimianya, data geofisikanya, dan lain sebagainya. Nah, silakan nanti tinggal digunakan. Kemudian nanti saya kemarin ngirim ini ya, link di folder itunya ya, folder untuk materi praktikum. Saya kemarin sempat juga bikin video semacam review gitulah, meskipun nggak dibilang tutorial juga ya, tapi review dari data itu, apa saja yang perlu diinputkan, apa saja yang perlu diproses, kemudian apa saja yang perlu jadi output dari kegiatannya, itu silakan nanti diikuti dari situ. Kemudian juga, eee, yang 3 modul pertama ini kan pekerjaannya studio sebetulnya. Jadi pakai data-data yang sudah tersedia, data-data sekunder, otomatis kan pakai software. Nah, software-nya ini sebetulnya tergantung kalian gimana ya kesepakatannya. Karena saya bikin video reviewnya itu pakai QGIS, jadi ya cara-caranya juga cara QGIS, tapi kan cara itu bisa dilakukan juga di ArcGIS kalau misalkan kalian memang familiar dengan ArcGIS. Saya nggak masalah mau pakai yang manapun, silakan dikembangkan saja dari situ ya. Masalah software pilihan kalian aja. Kayak misalkan kolega kuliah software tambang kemarin juga banyak ternyata yang lebih familiar dengan ArcGIS, ya nggak masalah ya pakai ArcGIS juga, boleh-boleh aja gitu. Yang penting nanti outputnya tetap sesuai dengan apa yang diharapkan dari masing-masing modul, itu aja sih. Nah, jadi bahan praktikumnya sudah saya siapkan, tinggal kalau ada kurang atau mau ditambahkan ya silakan ditambahkan, dikembangkan dari situ. Baik Pak, izin Pak, izin bertanya lagi, untuk mungkin saya mau nanya terkait penilaian bobot penilaian dari praktikum ini sama, kalau di modul 4 itu kan ada nama modulnya itu dasar metode geologi lapangan. Nah itu kan, eee, dia itu kalau di aktivitas praktikumnya itu nanti dia kayak menggunakan GPS, kemudian, akan mengukus track and deep, terus juga akan mengambil sampel, itu kan perlu, istilahnya perlu di luar lapangan gitu, Pak. Nah itu Ya. untuk tempatnya itu apakah, bisa kayak di luar gitu, maksudnya kayak misalkan kalau kemarin itu kan geologi struktur itu di Pesawaran gitu kan, Pak, untuk, ngambil datanya. Nah, untuk yang modul ini gimana, Pak? Nah, untuk yang modul ini karena memang dasar metode geologi lapangan, artinya implementasi dasarnya saja dulu ya, tempatnya sebenarnya nggak perlu jauh-jauh. Kalau misalkan mau coba simulasi di mana, di belakang, di UNE misalkan, ya itu boleh juga sebetulnya. Yang penting outputnya itu bisa sesuai, ya jadi pakai alat-alat, ya cara mencatat dan lain sebagainya. Yang penting itu aja sih sebetulnya. Nah, kalau yang kemarin kan kayak yang ada di Pesawaran itu ya, nah itu sebetulnya konteksnya ekskursi sebetulnya, ekskursi kayak kalau nggak salah geostruktur malah ya, geologi struktur, ekskursinya ke daerah sana. Nah, kita sendiri sebetulnya tidak mengagendakan ini ya, nggak mengagendakan, ekskursi karena, di sini itu mengingat juga praktikannya, ada yang ngambil geostruk juga ya dan krismin juga, artinya akan sangat banyak bebannya untuk ekskursi gitu. Jadi saya coba untuk mengeliminasi dulu ekskursi untuk yang semester ini gitu. Ya sebagai gantinya ini dasar metode geologi lapangan aja. Yang dipraktekkan ya dasar-dasarnya saja, cara menggunakan alat, cara mengukur, cara mencatat, itu aja sih outputnya. Boleh di tempat yang dekat aja, nggak perlu jauh-jauh. Baik, Pak, untuk, izin untuk yang bobot penilaian dari praktikumnya itu gimana, Pak?
Kan praktikum itu kan ada banyak ya, Pak, kayak misalkan ada, TP, kemudian ada laporan sementara, ada laporan laporan akhir, retest segala macam. Nah, untuk bobot-bobotnya itu gimana, Pak? Se entar geostruk kemarin tuh core-nya siapa sih? Saya lupa lagi. Sempet tulis juga kemarin. Nilai TP itu apa ya? Saya penasaran deh kemarin. TP itu apa maksudnya kalau di praktikum? Pendahuluan, Pak. Apa? Tugas pendahuluan? Tugas pendahuluan. Nah, kalau kita mengikuti eh saya ambil contoh ini ya, saya coba share screen yang punya geostruk lah. Nah, kalau kita mengambil contoh ke geostruk, nah kan memang yang jadi dasar penilaiannya itu ada TP, pretest, laporan sementara, laporan akhir. Ya. Ada 4 yang dinilai. Kalau sebetulnya kan penilaiannya tergantung ini ya, tergantung kita juga mau kayak gimana ya. Jadi nggak mesti seperti ini. Tapi kalau saya sih eh, lebih cenderung seperti ini saja ya. Jadi ada tugas pendahuluan, ada pretest, laporan sementara dan laporan akhir ini isinya apa bedanya biasanya? Apa bedanya laporan sementara sama laporan akhir? Izin menjawab, Kak, kalau laporan sementara itu biasanya langsung dikerjakan di hari itu dan selesainya di hari itu juga gitu, Pak. Kalau laporan akhir itu laporan yang dibikin untuk pengerjaan di rumah dan dikumpul untuk minggu selanjutnya gitu, Pak. Eh, Oke, nah, sudah kalau begitu seperti ini aja. Ada tugas pendahuluan, pretest, laporan sementara sama laporan akhir itu aja standarnya itu. Itu. Untuk bobotnya, nah dia berapa sih bobot ini? Bobotnya 15%, kemudian 15%, 35, 35. Nah, oke kalau gitu ini aja ya kita tentukan seperti ini aja. Untuk penilaiannya saya tentukan TP-nya 15%. Salah. TP 15%, pretest 15%, LS-nya 35, LA-nya 35. Ah, ini ya, untuk proporsinya seperti ini aja. Ada lagi pertanyaan? Ini Pak, ada kemarin juga ada pertanyaan Pak dari teman-teman kait modul modul yang pengeboran itu Pak. Hmm, Itu nanti kita bakal lokasinya udah itu bakalan ini nggak Pak? Bakalan benar-benar kita ngebor terus ngambil sampel atau bagaimana Pak? nah untuk Modulnya. prosesnya, ya untuk yang pengeboran ya, saya eh, berinisiasi untuk coba benar-benar prosesnya ngebor dan ambil sampel, tapi memang tidak full, maksudnya gini, kalau praktikannya melakukan proses pengeborannya itu mungkin nggak full sampai dia ngangkat sampel gitu ya, karena akan banyak sekali sampel yang kita ambil jadinya. Jadi eh, paling tidak ya sampelnya itu akan kita punya beberapa meter atau paling nggak beberapa box lah, ya beberapa run gitu misalnya, untuk nantinya kita pakai di modul yang berikutnya gitu. Ya, intinya itu seperti itu. Nah kalau untuk tempatnya
Kemarin sebetulnya ketika Pak Edo masih di K3L itu saya sempat diskusi juga di belakang itu di tempat parkiran baru di belakang OZT, di daerah pinggir-pinggirnya. Nah, itu sebetulnya bisa kita pakai untuk kegiatan praktek pengeboran. Tinggal nanti yang jadi masalah adalah mobilisasi alatnya sebetulnya ke sana gitu. Nah, mungkin nanti saya akan coba pinjam ini lagi ya, pinjam mobil lagi ke K3L atau lewat Pak Edo nanti untuk bisa mobilisasi alatnya ke situ. Itu sih. Nah, untuk operasionalnya sendiri saya udah ngajukan juga ke Pak Arham ya untuk peralatan operasionalnya kayak misalkan untuk terpal, kemudian untuk solar dan sebagainya ya tinggal nanti kita tunggu saja realisasinya gitu. Tapi ya rencananya sih kurang lebih seperti itu untuk yang modul pengeboran. Saya lagi disuruh Pak sama KTT. Jadi gimana tadi Pak untuk keputusan kelas? Jadi kita mengikuti yang di jadwal jam 3 itu atau gimana Pak? Nah, untuk yang modul pengeboran ini karena saya yakin prosesnya juga nggak akan sebentar dan butuh waktu lebih longgar. Mungkin bisa saya alokasikan, jadi waktu kuliahnya itu saya alokasikan full untuk praktikum lah untuk yang modul itu karena memang agak susah kalau misalnya kita cuma waktu 1 jam misalnya gitu ya. Nah, saya bisa alokasikan full waktu kuliahnya untuk praktikum lah. Lebih longgar kan, lebih leluasa waktunya. Untuk masalah nanti dibagi atau enggak, nah ini yang jadi pertanyaan juga bisa dibagi atau enggak. Saya harap sih sebetulnya bisa enggak perlu dibagi ya. Jadi maksudnya dalam satu kali waktu di waktu kuliahan itu di jadwal kuliahnya ya semuanya hadir gitu untuk praktikum. Nanti masalah tata caranya seperti apa, nah kita coba atur. Yang saya pikirkan seperti ini tata caranya gitu. Jadi eh, mereka itu setidaknya pertama tahu apa nih? Pertama itu yang mereka perlu lakukan, mereka itu harus tahu komponen rig-nya, rig pengeborannya, kemudian juga prosedur operasinya ya. Terus kemudian tahu apa yang perlu dilakukan atau bahkan mungkin bisa simulasi juga, simulasi untuk nantinya bisa start untuk proses pengeborannya. Paling nggak masang stang bor lah gitu sampai bisa masang stang bor. Itu aja sebetulnya yang diharapkan. Masalah nanti ngebornya gimana ya bisa nanti lah. Kalau misalnya waktunya masih masuk ya mungkin ngebor. Kalau enggak ya berarti kita yang coba untuk ambil sampel itu aja. Yang penting ya mereka kenal dan tahu mekanisme prosedur operasinya. Baik Kak, siap. Sama ini Pak, kemarin juga ada pertanyaan terkait modul yang terakhir Pak, modul pembuatan laporan penghubung Pak. Itu kan Hmm, eh untuk modul ini itu menggunakan software kalau nggak salah Pak. betul. Software kemarin Logplot gitu. Itu Ya, apakah logplot. menggunakan software itu atau sekedar gimana Pak? Ya, yang di sini itu pakai logplot ya. Jadi dari hasil pengeborannya, dari sampelnya, deskripsinya itu kan tentu saja deskripsinya masih berupa catatan gitu ya. Nah, kita perlu buat dalam bentuk digital. Nah, kita pakai logplot untuk nantinya bisa membuat log core sheet yang secara digital gitu aja. Ya pakai logplot sih sebenarnya. Baik Pak. Dari Bapak ada apakah ada software Pak? Apa kami nanti nyari ya? Soalnya kemarin teman-teman ada udah nyari, terus Hmm. ada yang nggak bisa terinstall, ada yang bisa. Coba teman-teman yang kemarin yang nyusun modul terkait itu, coba gimana kendalanya? Atau Pak sudah ada software ya Pak? Saya ada sih. Nanti saya coba share di drive itu ya. Oh ya baik Pak siap. Oke, oke.
Mungkin dari teman-teman ada lagi nggak yang ingin ditanyakan terkait praktikum kita ini? Atau mungkin belum saya sampaikan kepada Pak Ferry. Gimana Pak? Online. Untuk jadwalnya di minggu kelima Pak ya? Ya, minggu kelima kita start. Izin bertanya Pak. Ya, gimana? Tadi kan saya habis praktikum geoster kayak Pak di lab PBG. Nah saya lihat yang alat-alat baru itu udah beberapa dipindah-pindahin gitu ya Pak. Itu untuk kelengkapannya apakah udah ada dicek sebelumnya apa gimana Pak? Soalnya takut ada yang hilang lagi Pak. Saya kayak engkol mesin kemarin kan nggak ada gitu Pak. Yang saya lihat. Ya, saya udah cek juga sih, memang engkol mesinnya nggak ada ya, tapi udah ada lagi yang baru, jadi secara overall sih peralatannya udah ada semua. Udah oke lah, nanti kita cek lagi perlu. Oke, siap. Takutnya ada yang kekurangan lagi gitu Pak. Soalnya kemarin kan ada beberapa yang nggak ada gitu. Ya kalau saya cek kemarin terakhir sih, ya kurangnya sebenarnya tinggal solarnya aja, kalau misalkan mau operasi ya. Sama oli lah, oli mesin. Kemudian ini Pak, terkait output praktikum kita ini itu berdasarkan yang sudah Bapak bikin kemarin Pak, yang rencana modul itu Pak. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, Pak, siap. Ada ini nggak? Tambahan. Ada rencana kita pertemuan langsung nggak, misalkan buat minggu depan gitu di kampus? Ya Pak, rencananya pengen ketemu dengan Bapak secara langsung, jadi tahu gimana pembahasan terkait praktikumnya gitu Pak. Mungkin nanti teman-teman yang berada di kampus yang menghadiri Pak. Boleh. Didiskusikan aja waktunya kapan ya. Saya bisa lah. Ya, Pak. Baik, Pak. Mungkin dari Raihan, kenapa Raihan? Langsung aja Raihan Farel. Malah left ya. Izin Pak, Ya, untuk terkait nantinya asistensi terhadap praktikan itu waktunya dari kami yang menentukan atau ada jadwal dari Bapak selaku dosen pengampunya Pak? kalau asistensi kalian aja yang menentukan ya. Sebisa dan selonggarnya waktu kalian aja. Oke baik Pak. Mungkin itu aja sih Pak yang mau saya tanyakan. Mungkin nantinya saya kira takutnya nanti ada batasan terkait asistensi berapa kali untuk setiap dari modulnya atau bagaimana. Biasanya dibatasi nggak buat asistensi? Biasanya sih untuk praktikum sebelumnya nggak ada batas sih Pak, selagi praktikannya untuk menghubungi dari asisten praktikumnya itu nanti dia bakal dapat terkait asistensi lah yang bakal mereka ingin untuk mereka laksanain Pak, terkait modul yang bakal nanti mereka kerjain sih Pak. Ya, saya sih nggak menerapkan batasan juga sih. Kalau asistensi ya silakan aja. Oke baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Pak, izin tanya lagi Pak. Ya. Tadi kan kalau tidak salah Bapak sudah ngerancang materi lah Pak dari Bapak sendiri terkait untuk praktikum ini. Nah, untuk itu apakah nanti kami menyiapkan PPT lagi gitu Pak untuk persiapan waktu mengajar di kelas gitu Pak? Apa berdasarkan modul saja atau bagaimana menurut Bapak? Ya, siapkan PPT lagi ya. PPT berdasarkan modul boleh, mau disesuaikan dengan prakteknya boleh juga ya. Jadi
Saya bikin kemarin cuma ini aja ya, cuma reviewnya aja secara umum. Jadi silakan nanti dirancang aja disesuaikan. Baik Pak, siap. Mungkin nanti bisa Bapak kirim Pak ya untuk terkait yang sudah Bapak ini Pak. Ya, Ini dari nanti saya bisa kirim di dikembangkan. drive juga. Ya Pak, siap. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi atau didiskusikan. Izin Pak, Ya. ini kan kalau yang output berdasarkan rencana modul itu kan kayak misalkan hasil deskripsi dalam bentuk form deskripsi segala macam, itu untuk, formnya itu apakah ada template-nya atau memang bebas dari kita aja, Pak? Saya ada template-nya sih. Nanti kita coba pakai itu aja ya, pakai template yang saya punya ya. Ya baik, Pak. Nah iya Pak, terkait pertanyaan dari Rido tadi Pak, kan banyak dari modul-modul itu kan outputnya deskripsi gitu Pak. Apakah Ya. Bapak sudah menyiapkan template dari keseluruhan modul itu atau nantinya kami buat template sendiri Pak, selain dari modul yang disebutkan Rido tadi Pak? Yang mana? Yang keseluruhannya atau Ya, overall pakai untuk deskripsi aja? keseluruhan. Itu kan untuk Overall buat outputnya keseluruhan. banyak Nah, deskripsi Pak, kalau nggak salah. ya. Nah, saya nggak menyiapkan itu sih sebetulnya. Ya, jadi disesuaikan aja lah. Kalian siapkan aja yang itu ya. Baik Pak, siap. Sampel. Ini Pak, satu lagi Pak, mungkin untuk batas misalnya praktikan tidak masuk ini Pak, konsekuensinya itu bagaimana dan batas yang tidak masuknya itu berapa kali? Apakah 3 kali seperti mata kuliah atau bagaimana Pak? Kalau untuk praktikum ini ya, karena kita cuma ada berapa modul deh. Ada apa? Saya lupa. Kita ada berapa modul? 7, 6. 7 ya nggak salah ya. Ada 7 modul. Iya 7. Nah, 7 modul artinya kan kalau misalkan satu kehadiran saja dari 7, mana sih? Kalau kita bilang 1 dari 7 aja, itu kan udah sekitar 14%. Artinya kalau nggak hadir 1 kali, itu berapa tuh? Sekitar 85% ya. Kalau misalkan nggak hadir 2 kali, itu aja udah 0,28. Artinya udah kurang dari 75% gitu ya. Jadi dalam hal ini karena jumlah modulnya ada 7, jadi maksimal ketidakhadiran itu adalah 1 kali pertemuan gitu ya. 1 kali pertemuan aja itu udah 85% gitu. Jadi ya itu batasannya, 1 kali pertemuan untuk ketidakhadiran. Ini Pak, izin Pak, jika nantinya nih Pak ada case-nya mahasiswa itu tidak hadir lebih dari 1 itu, apakah langsung kita kasih nilai benar-benar dia bakalan ngulang atau tapi kalau semisal alasannya jelas Pak, itu bagaimana juga? Jelasinnya dalam kasus jelasinnya artinya gimana? Kalau semisal case-nya yang pertama, dia, tidak masuk dengan alasan tidak jelas, itu otomatis bakalan mengulang kan, Pak. Dan untuk case yang kedua, semisal dia alasannya jelas dan masuknya lebih dari 1, itu apakah ada toleransinya atau bagaimana, Pak? Kalau alasan jelas misalkan sakit gitu ya, sakit yang memang Iya, sakit. misalkan dia sakit, iya Pak, benar. Nah, Sakit dengan surat yang kalau dalam hal ini, kalau kasusnya sakit atau hal-hal yang berhubungan dengan keluarga, ya maksudnya kerabat dekat
misalkan orang tuanya meninggal gitu ya dan lain sebagainya, itu masih kita atau misalkan kena bencana gitu ya, nah itu masih kita berikan toleransi lah. Kalau misalkan selain yang sebab-sebab itu tadi, ya kayak misalkan ada keperluan yang di luar kepentingan untuk perkuliahan ya, misalkan bukan karena di-spend dan lain sebagainya, nah itu nggak bisa ditoleransi kalau yang seperti itu ya. Jadi dalam hal ini yang bisa ditoleransi itu yang sakit, ya yang sakitnya jelas, kemudian yang memang dispensasi tugas ya yang dia ikut kejuaraan, kompetisi dan lain sebagainya, kemudian yang kerabat dekatnya atau keluarga dekatnya meninggal ataupun yang kena bencana, nah itu masih bisa kita toleransi. Kalau semisal nih Pak, dia tidak masuk terus ingin menggantikan ke kelas lain, untuk masuk ke kelas lain itu bagaimana Pak? Kalau pekerjaannya bukan berkelompok ya, karena kan kebanyakan kan individu ya. Kalau pekerjaan individu sih saya masih izinkan lah, boleh aja kalau itu. Tapi kalau berkelompok tidak diperbolehkan berarti Pak ya? Nah kalau berkelompok jangan, karena kan nilainya juga pasti nilai kelompok juga. Oke, siap siap. Oke teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana teman-teman? Kalau tidak ada ya kita cukupkan. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi saya tanyakan nanti kepada ini teman-teman. Kalau dari saya cukup Pak, terima kasih banyak. Zaki. Berarti ya, nanti diagendakan aja untuk pertemuan kita minggu depan ya, hari apa, nanti infokan ke saya. Baik Pak, siap. Mungkin besok saya langsung kabarin kalau semisal udah dapat diskusi sama teman-teman terkait untuk pertemuan offline dengan Bapak. Oke, oke. Baik Pak, siap. Mungkin untuk malam ini yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga mohon maaf Pak dari kami sudah mengganggu waktu Bapak istirahat. Mungkin kedepannya semoga praktikum kita berjalan dengan lancar Pak. Oke, oke. Oke. Mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak. Dari saya cukup dan mungkin saya akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Izin live Pak. Oke.